Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak telah Allah berikan nikmat kepada kita, yakni nikmat sehat, nikmat iman, serta nikmat kita dapat berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini. Amin ya rabbal alamin. Salat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan Bapak owner kita, Bapak Haji Martin, yang telah hadir di dalam kehangatan kita pada siang hari ini. Semoga beliau selalu dipanjangkan umurnya, disehatkan selalu badannya, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa untuk teman-teman anak PKL yang magang di PT Showroom Syariah Mobilindo, dan tak lupa untuk teman-teman di PT Showroom Syariah Mobilindo yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada siang hari ini sedikit kita merenung, kita mengintrospeksi diri kita sendiri. Apakah kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita sudah cinta, kita sudah menjalankan sunnah-sunnah yang baginda telah ajarkan, baginda telah titipkan kepada kita. Ada satu hadis kisah ketika para sahabat sedang berkumpul dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di perkumpulan sahabat itu ada banyak sahabat yang hadir dan datang, termasuk Abu Bakar, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, serta sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi, menanyakan kepada para sahabatnya, para sahabatku, para saudaraku, para kekasihku, apakah kalian tahu bahwa siapakah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ketika baginda bertanya, maka seketika para sahabat ini menundukkan kepala. Tapi ada satu sahabat yang menjawab, wahai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mulia di sisi Allah tentunya adalah malaikat. Dijawab oleh baginda, iya benar, memang malaikat begitu mulia, karena malaikatlah yang selalu diperintahkan oleh Allah langsung. Malaikatlah yang selalu bertasbih tanpa henti kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan itu jawabannya. Ya, seketika para sahabat terdiam. Ada salah satu sahabat yang menjawab pertanyaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ya Rasul, yakni para nabi yang mulia di sisi Allah. Dijawab oleh baginda Nabi, ya benar, memang para nabi adalah orang yang paling mulia di sisi Allah, karena mereka adalah utusan Allah langsung yang diturunkan oleh Allah di muka bumi ini. Bagaimana mereka tidak mulia? Tapi bukan itu jawabannya. Terdiam sejenak, bingung para sahabat.
Kemudian dijawab lagi oleh para sahabat, ada ya Rasul, kita semua yang hadir pada hari ini, yang ikut berjuang bersamamu, para sahabat-sahabat kekasihmu ya Rasul, yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian baginda Nabi mengangkat kepalanya, melihat wajah sahabatnya satu persatu dengan tersenyum. Memang benar, kalian semua mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian semua yang selalu berjuang berjihad bersama agamaku, bersama agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana engkau tidak mulia para sahabat-sahabatku? Tapi Rasulullah menjawab, tapi bukan itu yang aku maksud. Para sahabat bingung. Malaikat sudah ia sebutkan, baginda nabi terdahulu sudah, tapi bukan itu yang masuk Rasulullah yang paling mulia di hadapan dan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menundukkan kepala, menangis sejadi-jadinya, mengangkat kepalanya, berlinangan air mata, sampai air mata itu bercucuran, sampai air mata itu menetes, melewati jenggot-jenggotnya, melewati pori-pori kulitnya yang begitu suci dan mulia. Baginda Nabi menjawab, yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ialah umatku yang lahirnya setelah aku wafat, yang tidak bisa melihatku, yang tidak bisa bersanding bersamaku, yang tidak bisa ikut berjuang berjihad bersamaku, tapi mereka merindukanku, tapi mereka cinta kepadaku, tapi mereka sayangnya tidak bisa melihat aku, tidak bisa bertatapan muka kepada diriku. Ya, itulah yang dimaksud baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita telah dibanggakan, kita telah disanjung-sanjung, kita telah dimuliakan oleh baginda Nabi di hadapan para sahabat yang begitu mulia. Yang jadi pertanyaannya, apakah kita sudah mengidolakan baginda Nabi Muhammad? Apakah kita sudah bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad? Apakah kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad? Ya, kalian bayangkan suatu saat nanti yang kita tuju pulang kampung, pulang kita, hidup kita di akhir ada dua tempat, yakni nerakanya Allah dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jadi pertanyaan, yang harus kalian tanyakan kepada hati kalian, ada amalan apa yang bisa engkau bawa, engkau hadapkan, engkau banggakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Salatmu, zakatmu, apakah engkau yakin salatmu yang begitu banyak engkau sujud kepada Allah, ribuan hari, puluhan bulan engkau salat, kalian sujud bangun, apakah kalian yakin salat kalian akan diterima? Apakah kalian yakin salat kalian itu sempurna? Apakah kalian yakin dengan salat kalian bisa banggakan amalan itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Zakat kalian, apakah begitu banyak zakat yang keluar dari kalian? Kalian ikhlas, kalian ridho, ya, tapi insya Allah dengan syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak perlu kita susah-susah. Bagaimanapun banyak dosa yang telah kita lakukan, jangan engkau putus rahmatmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin dalam diri kalian bahwa syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pasti ada. Tidak susah untuk mendapatkan syafaatnya baginda Nabi. Tidak perlu capek-capek, cukup kalian bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalian jalankan sunnah-sunnahnya, karena nanti di
akhir zaman, karena nanti di padang mahsyar kalian ketika di yaumil hisab, yang kalian hisab adalah amal salat kalian, amal baik kalian. Ada pertimbangan Allah Subhanahu wa taala ketika kalian di dunia, ya. Tapi ketika umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam neraka, disitulah syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun. Maka kita carilah idola. Kita sebagai anak muda, carilah idola yang bisa membawa kita ke surga. Siapa? Tidak lain dan tidak bukan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita idolakan artis-artis Korea, yang kita idolakan artis-artis di luar sana, yang kita idolakan pemain-pemain sepak bola, yang kita idolakan artis-artis Indonesia, K-pop di sana. Apakah mereka bisa membawa syafaat kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala? Bisa enggak? Tapi hanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun banyaknya dosa yang telah kita lakukan, karena manusia itu tidak luput dari salah dan lupa, tapi jangan pernah tinggalkan, jangan pernah lupa bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sayang dan cinta kepada kita. Jangan pernah lupa. Tetap kita bersolawat, tetap kita sayang dan patuh akan sunnah-sunnah yang telah baginda Nabi berikan kepada kita. Mungkin cukup sekian pada siang hari ini. Sebelum ditutup, yang ingin bertanya boleh silahkan. Ada? Gak apa-apa, nanya aja. Sudah? Oh, boleh. Ini buka ChatGPT. Boleh Wisnu? Orang Kristen dapat sama dari Nabi Muhammad. Ya. Jadi kalau kita sebelum baca Al-Quran itu pasti kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ada namanya sifat Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sifat Ar-Rahman itu kasih sayang Allah yang Allah berikan hanya untuk di dunia saja. Rahim, kasih sayangnya Allah itu dunia dan akhirat. Jadi pertanyaannya, apakah orang-orang yang tidak yang keluar dari agama Islam seperti orang Kristen itu tetap mendapatkan syafaatnya baginda Nabi seperti itu? Jadi Allah itu maha adil. Walaupun dia tidak beriman kepada Allah, walaupun orang tersebut itu ateis, ya, yang kita maksud adalah orang yang tidak bertuhan, ya, Allah itu tidak pernah yang namanya pilih kasih. Tetap orang di luar agama Islam, ketika dia berbuat kebaikan, rahmannya Allah itu turun. Orang berbuat kebaikan, maka kebaikan itu akan dibalas di dunia. Tapi kita sebagai orang yang beriman, ketika kita berbuat kebaikan itu balasannya dunia dan akhirat. Makanya kalau kita melihat kenapa sih orang-orang di sana di luar agama kita enak banget hidupnya, karena surganya mereka dunia. Tempat surganya kita kekalnya itu nanti di surga. Seperti itu. Dan ketika ada yang bertanya apakah mendapatkan syafaat, nggak bisa. Karena kunci pertamanya membuka pintu syafaat itu syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Itu dia. Jadi ketika orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu dia berbuat kebaikan, dibalas gak sama Allah? Dapat kebaikan gak? Pasti dapat. Allah nggak pilih kasih. Mau dia beragama Islam, mau dia agamanya Katolik, mau dia agamanya Hindu, Buddha, Konghucu, dia berbuat kebaikan di dunia, dibalas sama Allah. Gitu. Kalau pendosa bisa nggak dapat itu? Dapat syafaat Nabi Muhammad? Bisa. Banyak kita belajar dari kisah guru-guru kita, guru ngaji kita. Banyak pendosa-pendosa itu yang begitu banyaknya dosanya tapi menjadi ahli surga. Bahkan kita bisa ambil satu kisah sahabat. Kalian boleh cari, namanya sahabat Nuaiman. Nuaiman ini sahabat yang hidup di zaman Rasulullah SAW. Kerjaannya mabok, jailin Nabi, ngebohongin Nabi. Bukan ngebohongin manusia lagi, bukan ngebohongin kita, tapi yang dia bohongin siapa? Rasul. Beli kambing, kambingnya dibawa ke rumah Rasul. Akhirnya kata Rasul, ini hadiah dari siapa? Ini hadiah dari Nuaiman. Alhamdulillah, Nuaiman berkah selalu, lancar rezekinya. Ditungguin sama tukang kambing. Kenapa engkau masih berdiri di sini? Kenapa engkau menunggu di sini? Bukannya hadiah ini telah engkau berikan kepadaku dari Nuaiman? Kata tukang kambing, iya ya Rasul, ini hadiah dari Nuaiman. Tapi kata Nuaiman, yang bayar Rasul. Ngerti nggak? Hadiah ngambil kambing dari pasar dikasih ke Rasul, yang bayar siapa? Rasul. Rasul dibohongin. Ya, sahabat dijailin, tukang mabok, tukang bohong. Tapi dapat syafaat, dapat. Ya, bahkan ketika Nuaiman mati, meninggal, itu yang mengkafani, itu yang memandikan, itu yang masuk ke liang lahat siapa? Rasulullah SAW. Karena apa? Karena cinta. Semua ketika diawali dengan cinta, insya Allah jalan pun akan lancar. Betul. Jadi kalau ada yang bilang saya cinta sama kamu dunia akhirat, saya cinta sama kamu sampai mati, nggak ada, bohong. Yang cinta, benar-benar cinta, cuma cintanya Rasul sama umatnya. Nanti di padang mahsyar, itu dalam Al-Quran telah dijelaskan. Ibu lari dari anaknya, anak lari dari ibunya, pasangan lari dari pasangannya, istri lari dari suaminya, suami lari dari istrinya. Kenapa? Karena sibuk mengurus diri dia sendiri, amal diri dia sendiri. Seperti itu. Sama-sama. Sudah? Dah. Akhirul kalam, mohon maaf bila ada kesalahan dan kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.